Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang bacaan istighfar Nabi Yunus saat hadapi kesulitan dalam hidup. Dalam agama Islam, umat muslim dianjurkan untuk senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa serta kesalahan yang pernah diperbuat. Salah satu bacaan istighfar yang dapat diamalkan adalah bacaan istighfar Nabi Yunus. Diketahui bacaan istighfar Nabi Yunus merupakan bacaan yang memiliki kedudukan yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus Nabi Yunus untuk melakukan dakwah di kota Ninawa. Pada saat itu masyarakat Ninawa adalah kaum yang suka menyembah berhala. Setiap kali Nabi Yunus berdakwah di kota tersebut, penduduknya selalu menolak dan tidak ada satupun yang mempercayai bahkan tidak mengikuti ajaran. Pada akhirnya Nabi Yunus pun meninggalkan kota Ninawa karena merasa kesal. Namun, ketika hendak meninggalkan Ninawa, Nabi Yunus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menunjukkan kuasanya dan memberi azab kepada penduduk Ninawa. Kemudian Nabi Yunus pergi dengan menaiki sebuah kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di tengah laut, tiba-tiba terjadi badai yang membuat kapal menjadi oleng dan hampir tenggelam karena kelebihan muatan. Nahkoda kapal mengatakan agar kapal tidak tenggelam, maka harus ada satu orang yang harus diturunkan. Untuk memilih siapa yang akan turun dari kapal maka dilakukanlah undian, dan yang terpilih adalah Nabi Yunus, sehingga beliau harus melompat ke laut. Nabi Yunus pun merasa bahwa kejadian tersebut merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah meninggalkan penduduk Ninawa tanpa perintahnya. Terkait hal tersebut, diceritakan juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Asy-Saffat ayat 140-142. Ingatlah ketika dia berlari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi, maka dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Dia kemudian ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Quran Surat As-Saffat, 140-142. Kemudian, Nabi Yunus mengakui kesalahannya lalu melompat ke lautan. Saat itu juga, seekor paus tiba-tiba datang dan menerkam tubuhnya. Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan paus dalam kegelapan sembari terus bermunajat, berzikir, dan beristighfar menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat seisi lautan bergetar dan turut berzikir. Berkat izin Allah, Nabi Yunus pada saat itu masih diberi keselamatan untuk keluar dari mulut ikan ke daratan. Hingga saat ini, bacaan istighfar Nabi Yunus masih dianjurkan untuk diamalkan di segala kondisi, terutama ketika seorang hamba sedang menghadapi kesulitan, merasa gelisah, atau mengalami rasa takut. Berikut ini adalah bacaan istighfar Nabi Yunus yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadolimitin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Dalam buku Selamat Tinggal Susah karya Asrifin An-Nahrawi, lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 87 tersebut, Allah memberitahu kepada semua hambanya yang beriman bahwa ketika berada dalam kesulitan dalam hidup, musibah, petakan, dan masalah yang dirasa tidak ada jalan keluarnya, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca kalimat-kalimat pengampunan atau istighfar. Salah satu yang dapat diamalkan ketika berada dalam kesulitan adalah membaca istighfar Nabi Yunus. Berdasarkan kisah Nabi Yunus, umat muslim dapat mengambil hikmahnya. Hendaknya seluruh umat muslim merasa bahwa kepahitan hidup yang dirasakan itu karena disebabkan oleh kesalahan diri sendiri, bukan atas kesalahan orang lain. Setelah menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat,
cepat-cepatlah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar. Insya Allah, dengan cara seperti itulah dapat mempercepat turunnya pertolongan darinya. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, selain berusaha mencari solusi, amalkan doa ini sebanyak-banyaknya dan resapi artinya dalam hati. Insya Allah, kesulitan dan masalah tersebut akan diberikan jalan keluar. Itulah bacaan istighfar Nabi Yunus yang dapat diamalkan ketika sedang berada dalam kesulitan. Semoga dengan mengamalkan bacaan istighfar ini, umat muslim dapat selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.